Halo guys, gimana kabar kalian? Baik? Semoga baik-baik aja ya. Libur kalian, weekend ini, minggu ini, baik? Liburan kemana aja nih kalian? 2 hari lagi, besok sama Selasa juga libur kan ya? Libur nasional. Oke, selamat berlibur kalian teman-teman. Oke guys, setelah sebelumnya udah bahas mitologi Dewi Sri, kali ini kita mau bahas apa nih? Ya, gini ya. Kali ini gue akan bahas bangsa Nisnas. Kenapa bangsa Nisnas bang? Ya, karena beberapa waktu yang lalu tuh gue dapat pesan. Gini pesannya. Ya gitu, pesannya adalah coba bahas bangsa Nisnas. Gitu, akhirnya gue cari referensi, cari sumber bangsa Nisnas ini. Ternyata menarik. Dan bangsa Nisnas ini dipercaya sebagai penghuni bumi sebelum Nabi Adam, sebelum manusia. Ya, seperti itulah. Oke, berhubung kebetulan ya kan, channel ini udah ada intronya. Oke, intro dulu. Jauh sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi, sejarah bumi menyimpan jejak peradaban misterius. Kesenggol, gak apa-apa, it's okay. Sebuah bangsa kuno berdampingan dengan jin dipercaya pernah hidup dan membangun kota-kota megah. Yang mereka ini dikenal sebagai bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas diyakini hidup jauh di utara bumi, bahkan mendekati wilayah kutub utara. Di sebuah kota misterius bernama Spitsbergen terdapat peninggalan menakjubkan, yaitu lukisan manusia bersayap, lukisan makhluk setengah binatang, hingga artefak teknologi yang sampai sekarang di zaman modern ini belum bisa dijelaskan oleh manusia. Disebutkan di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 30 itu, di situ disebutkan Tuhan itu berfirman kepada para malaikat bahwa ia hendak menciptakan khalifah, istilahnya khalifah ya di situ, di bumi, untuk mengelola bumi begitu. Kemudian para malaikat ini menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mereka bertanya gini, apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya itu maksudnya bumi ya guys, yaitu makhluk yang merusak dan akan menumpahkan darah. Nah, dari sini kemudian para ahli itu berasumsi bahwa sebelum Adam sudah ada makhluk lain nih yang tinggal dan membuat kerusakan atau membuat pertumpahan darah di bumi. Gitu guys. Ada sebuah buku yang berjudul Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia yang ditulis oleh Mukti Ali. Di situ tuh dijelaskan tentang makhluk yang hidup sebelum Adam. Ya, sebelum manusia lah, Adam kan manusia pertama. Jin diciptakan dari api. Nah, di situ juga disebutkan 4 makhluk lain, yaitu Abul Jan, Banul Jan, Bin Jan, dan Iblis. Akan tetapi ada satu makhluk nih yang berbeda dari bangsa jin ini. Mereka berdaging, berdarah, dan memiliki bentuk menyerupai manusia, meskipun juga dengan ciri-ciri binatang juga, yang disebut sebagai bangsa Nisnas.
Mereka ini berkepala seperti burung, tubuhnya binatang, berkaki satwa liar atau bersayap. Dan ukiran-ukiran mereka ini ditemukan di peradaban-peradaban kuno seperti Mesir. Bahkan di Indonesia juga ditemukan peninggalan-peninggalan dari peradaban bangsa Nisnas ini. Bangsa Nisnas juga diyakini memiliki kemampuan atau kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, salah satu peradaban mereka adalah Atlantis yang disebut-sebut pernah berada di Indonesia menurut Arsio Santos. Buktinya apa? Ya, ada Gunung Merapi, ada persawahan terasering, ada manusia Garuda. Bahkan katanya Candi Borobudur juga adalah peninggalan dari bangsa Nisnas. Ini bener gak ya? Bener gak guys menurut kalian? Karena kemudian pada akhirnya bangsa Nisnas ini membuat kerusakan, menyimpang dari tugas seperti peperangan, menumpahkan darah dan sebagainya. Kemudian mereka ini dibinasakan oleh pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil. Waktu itu memimpin para malaikat untuk memusnahkan bangsa Nisnas. Perang dahsyat terjadi dan sebagian besar bangsa Nisnas ini musnah. Tetapi ada sebagian dari mereka itu sisa-sisanya tuh ada yang lari ke gunung, ke air, ke laut, bahkan katanya ada yang lari ke dimensi lain. Gitu guys, bener gak ya? Nah, pada tahun 1968 sampai 1972, ya kisaran tahun itu tuh diadakanlah sebuah ekspedisi Swedia Norwegia. Ekspedisi ini dikenal sebagai ekspedisi tundra Arktik. Nah, yang berfokus pada penelitian budaya, arkeologi, dan lingkungan di wilayah Arktik, di wilayah Kutub Utara. Penelitian ini juga mencakup studi tentang masyarakat yang dianggap sebagai sisa-sisa bangsa Nisnas, yang kemudian menjadi bagian dari mitos dan legenda masyarakat Arktik. Ekspedisi ini pernah menemukan reruntuhan kota misterius yang diyakini milik bangsa Nisnas. Namun, semakin dalam mereka meneliti, semakin mempengaruhi keyakinan dan teori yang mereka pegang. Mereka ini para peneliti ya. Akhirnya ekspedisi ini dihentikan karena dianggap mengganggu tatanan keilmuan modern. Gimana nih menurut kalian guys? Ada juga nih mitologi Arab yang mempercayai makhluk bernama Nasnas yang memiliki akar yang menarik dalam tradisi Arab dan tradisi lisan. Dalam cerita rakyat Arab, Nasnas merujuk pada makhluk mengerikan seperti yang dijelaskan oleh Edward Lane, penerjemah 1001 Malam pada abad ke-19, sebagai setengah manusia yang memiliki setengah kepala, setengah tubuh, satu lengan, satu kaki, yang dengannya ia melompat dengan sangat lincah. Selain itu, Nasnas juga digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada jenis monyet kecil, bahkan monyet patas. Wah, gimana nih sebenarnya nih? Nisnas ini makhluk mitologis yang diyakini ada sebelum Adam si manusia pertama, atau memang real primata nyata ya? Bangsa Nisnas ini fakta atau mitos atau sejarah yang disembunyikan? Ini masih menjadi tanda tanya ya sampai sekarang. Guys, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah bangsa Nisnas ini real adanya atau nyata? Gimana?